Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Batara dengan NIM 232013862202033. Program studi akuntansi syariah, mata kuliah ekonomi makro Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan dan instrumen moneter dalam Islam. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah tindakan atau upaya yang dilakukan oleh bank sentral atau otoritas moneter suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan peredaran uang dengan tujuan mencapai dan menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, artinya menjalankan pembangunan ekonomi yang memastikan kebutuhan masyarakat saat ini terpenuhi tanpa merusak lingkungan atau menghabiskan sumber daya alam, sehingga generasi mendatang juga bisa menikmati hidup yang layak serta menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan lapangan dan kesempatan kerja. Selanjutnya, jenis kebijakan moneter. Ada dua jenis kebijakan moneter, yaitu pertama, kebijakan moneter ekspansif. Kebijakan moneter ekspansif atau bisa disebut dengan monetary expansive policy atau disebut juga dengan kebijakan uang longgar. Kebijakan tersebut dilakukan melalui bank sentral yang bertujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat ketika negara mengalami resesi atau depresi. Kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter kontraktif atau disebut juga sebagai kebijakan uang ketat, yakni kebijakan melalui bank sentral untuk mengurangi peredaran jumlah uang ketika negara mengalami inflasi. Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam konvensional. Instrumen kebijakan moneter konvensional terdiri atas operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Fasilitas diskonto, yaitu pengaturan jumlah uang yang beredar dengan mengatur tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengatur jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah untuk menambah jumlah uang. Pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib untuk menurunkan jumlah uang beredar. Pemerintah menaikkan rasio. Kebijakan kredit selektif, yaitu kebijakan pemberian kredit. Jika untuk mengurangi jumlah uang, maka Bank Indonesia mengajukan mengurangi sektor kredit dan mengurangi besarnya uang yang boleh diberikan ke nasabah, lalu memberitahukannya ke setiap bank umum yang mengharuskan setiap bank mematuhi aturan baru tersebut. Begitupun jika untuk menambah jumlah uang, maka Bank Indonesia memberikan kelonggaran mengenai syarat pengajuan kredit dengan cara jumlah uang yang disalurkan ke nasabah ditambah, lalu memberitahukannya ke setiap bank umum agar aturan baru tersebut diikuti.
Selanjutnya, instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Berbeda dengan sertifikat Bank Indonesia dalam sistem konvensional, sertifikat Bank Indonesia Syariah menggunakan akad syariah seperti jual beli atau bagi hasil untuk mengatur likuiditas bank syariah. Pasar uang antar bank syariah. Instrumen ini mengelola likuiditas antar bank syariah dengan prinsip syariah, seperti investasi musyarakah, kerjasama, dan akad qard pinjaman tanpa bunga. Cadangan wajib minimum syariah. Bank syariah diwajibkan menyimpan sebagian dana sebagai cadangan wajib. Namun, ini hanya berlaku pada dana demand deposit, bukan pada dana berbasis akad mudharabah. Larangan money multiplier dan fokus pada sektor real. Kebijakan moneter Islam tidak menggunakan prinsip penciptaan uang berbasis bunga. Sebaliknya, semua transaksi keuangan harus terkait langsung dengan sektor real, seperti investasi dan perdagangan. Kebijakan zakat dalam pemberdayaan ekonomi. Instrumen ini berperan menstabilkan ekonomi, yaitu dengan dana yang terkumpul dari wakaf uang tidak hanya disimpan, tetapi digunakan untuk kegiatan ekonomi yang produktif, misalnya untuk pembiayaan UMKM atau pembangunan infrastruktur. Sukuk negara syariah. Sukuk negara menjadi salah satu instrumen bagi individu dan institusi yang ingin bebas dari unsur riba. Dana dari sukuk negara syariah biasanya dialokasikan untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.